Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini saya akan membahas materi SKB Administrator Kesehatan, yaitu mengenai identifikasi kebutuhan informasi dan penetapan indikator. So, bagi teman-teman bisa menonton video ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya buat. Dan jangan lupa share ke semua sosial media teman-teman agar informasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang lagi. Selamat belajar. Perumusan kebutuhan informasi dan indikator ini dilakukan atas dasar analisis fungsi terhadap pelayanan kesehatan dengan fokus pada manajemen pasien atau klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan. Penataan kembali sistem informasi kesehatan memang harus didahului dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan agar kita dapat memfokuskan kepada hal-hal yang belum berfungsi dengan baik. Sejumlah data dapat digunakan secara langsung untuk membuat keputusan. Misalnya, tingkat ketersediaan obat tertentu dapat dengan mudah mendorong diambilnya keputusan tentang perlunya segera memesan obat tersebut. Namun demikian, dalam banyak hal, penggunaan secara langsung data mentah semacam ini tidaklah mungkin. Oleh karena itu, indikator-indikator yang tepat akan membantu kita dalam mengubah data menjadi informasi yang sesuai bagi pengambilan keputusan. Kerangka umum. Kerangka ini didasarkan pada premis bahwa informasi yang dihasilkan adalah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi kesehatan. Dalam melakukan identifikasi informasi, hal pertama yang dilakukan itu adalah melaksanakan analisis fungsi di setiap tingkat manajemen dan administrasi kesehatan. Dalam merumuskan kebutuhan informasi harus diawali dengan menganalisis fungsi-fungsi dari berbagai tingkat manajemen dan sistem kesehatan. Analisis fungsi ini harus difokuskan kepada pertama, masalah kesehatan prioritas, kedua, tujuan dan strategi untuk pemecahannya, ketiga, program dan pelayanan unggulan untuk mengatasi dan mencegah masalah-masalah kesehatan prioritas tersebut. Keempat, yaitu pelaksanaan. Khususnya pada pemerintah maupun swasta atau masyarakat, dan sumber daya yang sangat diperlukan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan unggulan tersebut. Serta yang kelima yaitu proses-proses manajemen yang penting untuk merencanakan, memantau, dan mengendalikan pelayanan kesehatan serta sumber dayanya. Hal ini mencakup baik fungsi-fungsi pelayanan kesehatan untuk individu, pelayanan kesehatan masyarakat, maupun pengembangan sistem kesehatan. Setelah kita melaksanakan analisis fungsi manajemen dan administrasi kesehatan, maka langkah kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi dan memilih indikator pelayanan program-program unggulan kesehatan serta sumber dayanya. Informasi yang telah diidentifikasi, dirumuskanlah indikator-indikator yang sesuai. Perlu kiranya diingatkan bahwa indikator yang ditetapkan hendaklah seminimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang cerdas dalam memilih indikator-indikator tersebut, serta berkaitan dengan ketepatannya, kekhasannya, dan kemampuannya untuk diukur. Selain itu, perlu dipertimbangkan kemungkinan mengumpulkan datanya. Tercakup dalam hal ini adalah penentuan sumber data dan ketersediaan sumber daya untuk mengumpulkan data tersebut, frekuensi pengumpulan dan cara mengolah data, dan lain-lainnya. Tujuan dari mengidentifikasi indikator-indikator tersebut adalah untuk memberikan tuntunan dalam rangka merumuskan kebutuhan informasi yang berorientasi
kepada kegiatan dan menetapkan indikator-indikatornya. Dengan demikian akan dapat dibatasi banyaknya informasi dan indikator yang harus dikelola oleh sistem informasi kesehatan, sehingga hal ini akan berdampak kepada meningkatnya mutu data yang dikumpulkan. Selanjutnya akan kita bahas itu analisis fungsi manajemen. Pencatatan dan pelaporan rutin di sistem informasi kesehatan harus mendukung 3 jenis fungsi manajemen, yaitu manajemen pasien atau klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan yang ada di setiap tingkat administrasi, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi. Berikut ini adalah contoh dari fungsi manajemen itu sendiri di setiap tingkatnya. Misalnya tingkat administrasi kecamatan, manajemen sistem tidak ada, sedangkan fungsi manajemen unit kesehatan itu ada di puskesmas, dan manajemen pasien atau klien itu juga ada di puskesmas. Sedangkan kabupaten itu fungsi manajemen sistem kesehatan ada di Dinkes, dan fungsi manajemen unit kesehatan lainnya ada di rumah sakit, baik itu pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta. Sedangkan fungsi manajemen pasien atau klien di tingkat kabupaten itu ada di rumah sakit, pemerintah daerah atau swasta, maupun di Dinkes. Dan pada tingkat provinsi, fungsi manajemen sistem kesehatan itu ada di Dinkes, fungsi manajemen unit kesehatan ada di rumah sakit pemerintah daerah, swasta, di Dinkes. Serta fungsi manajemen pasien atau klien itu ada di rumah sakit pemerintah daerah, swasta. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi-fungsi manajemen dan di setiap tingkat administrasi kesehatan, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Pertama itu fungsi manajemen di puskesmas. Dari hasil analisis fungsi terhadap fungsi manajemen dari sejumlah puskesmas, didapat daftar prioritas fungsi manajemen puskesmas yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu manajemen pasien atau klien. Kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu pertama, pelayanan kesehatan individu yang biasanya dilakukan dalam gedung puskesmas, dan pelayanan kesehatan masyarakat yang biasanya dilakukan di luar gedung puskesmas. Pertama yang akan saya bahas yaitu pelayanan kesehatan individu yang dilakukan di dalam gedung. Pertama yaitu manajemen pasien atau klien, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Kedua yaitu manajemen pasien atau klien, pelayanan gizi. Ketiga manajemen pasien atau klien, pelayanan imunisasi, dan manajemen pasien atau klien, pelayanan pengobatan. Pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di luar gedung yaitu pertama manajemen pasien atau klien, penyuluhan kesehatan masyarakat. Kedua yaitu manajemen pasien atau klien, pemberantasan penyakit menular, dan manajemen pasien atau klien dalam upaya penyehatan lingkungan. Tadi setelah kita bahas manajemen pasien atau klien, selanjutnya akan kita bahas yaitu manajemen di unit puskesmas. Berkaitan dengan manajemen pasien atau klien, sebagai manajer puskesmas, kepala puskesmas melakukan manajemen terhadap penyelenggaraan pelayanan-pelayanan kesehatan di puskesmas, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh mutu pelayanan-pelayanan itu secara umum dan bagaimana efektivitas dan efisiennya. Oleh karena itu, untuk mendukung sistem informasi kesehatan difokuskan dulu kepada fungsi-fungsi manajemen pasien atau klien tersebut, maka fungsi manajemen unit kesehatan puskesmas pun akan mengikuti pola tersebut. Jadi yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi manajemen unit pasien atau klien dulu, sehabis itu manajemen unit puskesmasnya.
Mengapa harus seperti itu? Karena jika manajemen unit pasien atau kliennya sudah baik, maka manajemen unit puskesmasnya juga akan baik pula. Manajemen unit puskesmas yang akan mendapatkan prioritas dukungan dari sistem informasi kesehatan adalah sebagai berikut. Pertama yaitu manajemen pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengobatan. Kedua yaitu manajemen sumber daya tenaga kesehatan, obat-obatan, sarana, keuangan untuk pelaksanaan pelayanan KIA-KB, pelayanan gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengobatan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai fungsi manajemen di rumah sakit umum daerah. Sesuai dengan analisis fungsi terhadap fungsi manajemen di sejumlah RSUD, kabupaten atau kota, dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen rumah sakit sebagai berikut. Pertama yang akan kita bahas itu manajemen pasien atau klien, kemudian manajemen unit rumah sakit. Jadi pertama saya akan bahas itu manajemen pasien atau kliennya dulu. Rumah sakit pada dasarnya merupakan unit kesehatan rujukan, sehingga fungsi utamanya adalah melaksanakan pelayanan medik. Rumah sakit kabupaten atau kota adalah unit pelayanan rujukan primer, yaitu rujukan pertama dan pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas. Banyak kegiatan pelayanan medik yang diselenggarakan di RSUD kabupaten atau kota. Namun kiranya perlu mendapat prioritas dukungan dari sistem informasi kesehatan yaitu pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat darurat, pelayanan penunjang medik seperti gizi, farmasi, laboratorium, dan radiologi, dan pelayanan kamar operasi. Selanjutnya yaitu manajemen unit rumah sakit. Sebagai manajer rumah sakit, direktur, dan para wakil direktur rumah sakit melaksanakan manajemen terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit, yaitu untuk menjaga mutu dan efektivitas serta efisiensi dari pelayanan-pelayanan tersebut. Oleh karena itu, dukungan dari sistem informasi kesehatan rumah sakit akan diprioritaskan kepada fungsi-fungsi manajemen pasien atau klien tersebut di atas. Maka fungsi manajemen yang mendapatkan prioritas dukungan dari sistem informasi kesehatan yaitu 1. Manajemen pelayanan rawat jalan, rawat inap, perawat darurat, dan penunjang medik, serta kamar operasi. Yang kedua yaitu yang mendapat prioritas manajemen sumber daya tenaga kesehatan, obat-obatan, sarana, dan keuangan untuk pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, perawat darurat, dan penunjang medik, serta kamar operasi. Setelah kita membahas unit manajemen di pasien atau klien, kemudian manajemen di unit puskesmas, serta manajemen unit di rumah sakit, selanjutnya akan kita bahas yaitu fungsi manajemen di dinas kesehatan kabupaten atau kota. Sesuai dengan hasil analisis fungsi terhadap fungsi manajemen dari sejumlah dinas kesehatan kabupaten atau kota dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen yaitu sebagai berikut ini. Pertama yaitu manajemen klien atau pasien. Kegiatan pelayanan kesehatan di dinas kesehatan pada hakikatnya hanyalah pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun fungsi manajemen klien yang menjadi prioritas untuk didukung oleh sistem informasi kesehatan di dinas kesehatan kabupaten atau kota adalah 1. Penyehatan lingkungan di tempat-tempat umum, 2. Penyehatan lingkungan pemukiman, pembinaan tenaga kerja di kantor maupun perusahaan, yang keempat surveillance epidemiologi penyakit dan penanggulangan wabah, kelima kewaspadaan pangan dan gizi, 6. Penanggulangan penyalahgunaan nafsa, ketujuh pembinaan mutu dan keamanan industri rumah tangga makanan dan minuman, serta ke-8 yaitu pembinaan terhadap pengobatan tradisional.
Fungsi manajemen berikutnya adalah manajemen di unit dinas kesehatan. Manajemen unit dinas kesehatan juga dikaitkan dengan manajemen klien, yaitu dari segi keaktifannya dan pendayagunaan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang ditetapkan. Dengan demikian, maka fungsi manajemen di unit kesehatan yang mendapat dukungan prioritas sistem informasi kesehatan yaitu pertama, manajemen pelayanan kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum, penyataan lingkungan pemukiman, pembinaan kesehatan kerja di kantor atau perusahaan, surveillance epidemiologi penyakit, dan penanggulangan wabah. Kewaspadaan penyakit pangan dan gizi, penanggulangan penyalahgunaan nafsa, pembinaan mutu dan keamanan industri rumah tangga makanan dan minuman, pembinaan terhadap pengobatan tradisional. Kedua yaitu manajemen sumber daya tenaga kesehatan, peralatan, dan keuangan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. Manajemen sistem kesehatan kabupaten atau kota dievaluasi maupun dipantau melalui dua aspek, yaitu yang pertama hasil dari sistem kesehatan kabupaten atau kota yang berupa pencapaian visi misi pembangunan kesehatan. Kedua yaitu kinerja kerjasama lintas sektor antar sektor kesehatan dengan sektor-sektor lainnya yang terkait. Pencapaian visi pembangunan kesehatan kabupaten itu bisa berupa derajat kesehatan, lingkungan sehat, perilaku sehat, serta pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Sedangkan kinerja kerjasama lintas sektor yang dimaksud yaitu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kabupaten atau kota di bidang kesehatan, seperti perencanaan kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, pembinaan dan pengendalian sarana kesehatan, pembiayaan kesehatan melalui Askes maupun dana sehat, penyediaan obat, pelayanan kesehatan dasar esensial, koordinasi dan bimbingan kegiatan puskesmas, pelayanan perawat pasien di rumah sakit, pengembangan sistem informasi kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi, setelah kita mengidentifikasi unit-unit pada setiap tingkat administrasi kesehatan, selanjutnya akan kita bahas yaitu identifikasi kebutuhan informasi. Jadi pertama yang akan saya bahas dalam identifikasi informasi ini adalah identifikasi pada unit pasien atau klien. Sebagian besar informasi yang diolah dari data rekam medik digunakan untuk pengambilan keputusan dalam melayani individu-individu atau pasien maupun klien. Informasi tentang pasien atau klien di tingkat manajemen pasien klien di puskesmas sangatlah penting, artinya akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien atau klien dan menentukan mutu data yang digunakan di tingkat-tingkat manajemen atau administrasi selanjutnya, seperti di rumah sakit, kabupaten kota maupun provinsi. Peran informasi kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan semakin besar apabila data rekam medik juga dilengkapi dengan data sensus terhadap penduduk yang tinggal di wilayah kerja puskesmas. Ciri-ciri utama dari mutu pelayanan kesehatan adalah kontinuitas, integritas, keparipurnaan, kerasionalan pelayanan kesehatan yang kesemuanya dapat ditingkatkan melalui dukungan sistem informasi kesehatan. Berikut ini adalah salah satu contoh unit manajemen puskesmas yang dapat diidentifikasi kebutuhan informasinya. Berikut adalah contoh tabelnya. Misalnya permasalahannya adalah kesehatan ibu dan keluarga berencana. Sehingga pengambilan keputusan itu dilakukan oleh bidan dan informasi yang dibutuhkan yaitu pasien ibu dan keadaan pasien pada bayi atau anak. Selanjutnya, contoh-contoh selanjutnya teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini.
Setelah kita membahas identifikasi informasi pada unit pasien atau klien, selanjutnya akan kita bahas itu identifikasi informasi untuk di unit manajemen kesehatan. Untuk manajemen unit kesehatan diperlukan dua jenis informasi, yaitu informasi tentang penggunaan atau cakupan pelayanan yang diselenggarakan dan informasi tentang sumber daya unit kesehatan yang bersangkutan. Rinciannya tergantung kepada jenis unit kesehatan, apakah itu puskesmas, apakah rumah sakit, dan lain-lain, serta jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. Untuk memberikan informasi tersebut, umumnya data pelayanan kesehatan, baik data pasien maupun klien, dikombinasikan dengan data tentang penduduk wilayah kerja unit kesehatan bersangkutan. Hasil ini penting untuk mengetahui apakah pelayanan yang digunakan oleh penduduk tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Informasi tentang sumber daya yang dimiliki unit kesehatan akan memberikan indikasi tentang bagaimana berfungsinya unit kesehatan tersebut. Apakah unit kesehatan memiliki cukup sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan misi, tugas pokok, dan fungsinya. Tercakup juga di dalamnya mengenai memadai atau tidaknya infrastruktur seperti bangunan, dan lain-lain, peralatan bahan atau logistik, prosedur untuk pengambilan keputusan, staf yang terlatih dan bermotivasi tinggi, dan lain sebagainya. Di samping itu juga, apakah modal dan sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif maupun efisien. Berikut ini adalah unit pelayanan puskesmas yang kita bisa identifikasi kebutuhan informasi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Misalnya permasalahannya itu kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Maka pengambilan kebijakannya itu adalah kepala puskesmas, serta informasi yang dibutuhkan yaitu seberapa banyak kematian ibu dan bayi di wilayah kerja, seberapa banyak ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas dari K1 sampai K4, seberapa banyak ibu melahirkan di puskesmas, seberapa banyak bayi dan anak yang berkunjung ke puskesmas, seberapa banyak peserta KB di antara pasangan usia subur. Untuk contoh-contoh selanjutnya teman-teman bisa lihat di tabel yang ada di layar teman-teman. Jadi sekarang kita akan bahas yaitu mengenai informasi untuk manajemen sistem kesehatan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang pertama itu yang kita bahas itu informasi untuk pasien atau klien, yang kedua itu informasi untuk manajemen unit kesehatan, dan yang ketiga itu informasi untuk manajemen sistem kesehatan. Nah, untuk informasi manajemen sistem kesehatan ini, informasi untuk manajemen sistem kesehatan tergantung kepada tingkat administrasinya. Informasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah sistem kesehatan setempat berfungsi dengan baik. Dibutuhkan dua jenis informasi manajemen sistem kesehatan, yaitu yang pertama, informasi tentang seberapa jauh pencapaian visi pembangunan kesehatan, dan informasi tentang bagaimana kinerja kegiatan-kegiatan dalam mencapai visi tersebut. Berikut ini adalah salah satu contoh pencapaian visi pembangunan kesehatan di kabupaten atau kota. Contoh visinya yaitu misalnya derajat kesehatan, sehingga pengambilan keputusannya itu forum kerjasama lintas sektor. Dan informasi yang dibutuhkan, besarnya masalah kematian bayi, ibu, dan anak balita. Kedua yaitu besarnya masalah penyakit tertentu, status gizi masyarakat, serta pelaksanaan perilaku. Kemudian contoh dari kinerja kerjasama lintas sektor itu misalnya kegiatan lintas sektornya perencanaan kesehatan, sehingga pengambilan keputusan
itu forum kerjasama lintas sektor, dan informasi yang dibutuhkan yaitu seberapa besar perhatian terhadap kesehatan. Contoh-contoh yang lainnya teman-teman bisa lihat di layar HP atau komputernya teman-teman. Jadi dari materi di video ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau terjadinya dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberikan petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan tersebut sebagai suatu pendugaan. Misalnya insiden diare yang dapat olah yaitu data kunjungan pasien puskesmas hanya dapat menunjukkan sebagian saja dari kejadian diare yang melanda masyarakat, yaitu mereka yang mengunjungi puskesmas saja. Berikut ini adalah contoh indikator untuk masing-masing informasi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di layar handphone atau komputernya teman-teman. Saya beri satu contoh, misalnya informasinya informasi tentang tingkat kesakitan di masyarakat kabupaten atau kota. Jadi indikatornya yaitu angka kesakitan penyakit-penyakit penting. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video saya sampai akhir. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah support channel aku dengan cara subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam pengeditan video maupun pengucapannya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Bye.